Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 6 November 2021. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan kita sudah tiba pada malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan supaya kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang dalam kesetiaannya memberi kehidupan kepada kami. Bapa sudah mengaruniakan kepada kami malam pemberian-Mu. Dan sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Karena itu berfirmanlah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu. Padamu kami berdoa, mengucap syukur, dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan dapat saya bacakan di dalam kitab Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Beginilah bunyi firman Allah. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah ada di bulan November tahun 2021. Gereja Masehi Injili di Timor menetapkan bulan November sebagai bulan lingkungan hidup. Tentu ini dimaksudkan supaya setiap anggota gereja itu benar-benar memberi perhatian untuk memelihara alam ciptaan Tuhan, menjaga kebersihan, dan juga menata lingkungan dengan baik demi dan untuk kesejahteraan hidup, kehidupan kita umat manusia. Dan beberapa hari ini kita sudah mengalami Tuhan telah mencurahkan berkat hujan-Nya ke atas bumi ini. Dengan demikian menambah kesegaran kehidupan kita, tapi juga dapat menolong supaya tanaman-tanaman dapat bertumbuh dengan segar. Dan sekaligus juga akan menambah sumber air tanah untuk mendukung kelanjutan kehidupan kita, umat manusia dan seluruh makhluk ciptaannya. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada Mazmur 104 ayat yang ke-24 yang telah kita baca tadi, memberikan gambaran kepada kita bahwa pemazmur menyatakan bahwa ia begitu melihat kebesaran Tuhan yang terjadi di bumi ciptaan Tuhan ini.
Dan kita harus ingat dengan baik bahwa segala sesuatu yang ada di atas bumi ini tidak ada secara kebetulan. Dan juga bukan sekedar rangkaian kejadian atau sebuah peristiwa yang kita saksikan dan kita alami di dalam kehidupan kita. Tetapi semuanya ada dalam kendali Tuhan sendiri, sesuai dengan kehendak dan rencananya yang maha agung. Kita tentu tahu bahwa jagat raya dan semua yang ada di dalamnya diciptakan Tuhan dengan suatu maksud yang indah. Sebab Tuhanlah arsitek yang maha dahsyat, yang tiada tandingannya dalam merancang dan mencipta segala sesuatu yang tersedia di jagat ini, yang kita bisa dapat menyaksikan dan mengagungkan ketersediaannya, tapi sekaligus menyadari bahwa betapa Tuhan yang kita imani dan kita yakini itu adalah Sang Arsitek Agung yang menyediakan segala sesuatu yang begitu indah untuk kelanjutan hidup manusia sebagai makhluk gambar Allah, tapi juga untuk seluruh ciptaannya di atas bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, memang alam semesta dan cakrawala Tuhan ciptakan dengan penuh semarak, dan demikian indahnya. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-31, di sana dengan jelas dikatakan bahwa Allah sendiri melihat semuanya itu sungguh amat baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dengan menyaksikan alam semesta dengan seluruh ciptaan yang ada, kita dapat mengaguminya dan melihat betapa ada satu pribadi yang maha dahsyat yang telah berkarya dengan begitu hebat untuk menyediakan semuanya supaya ada kelangsungan hidup segala makhluk di atas bumi ciptaan Tuhan ini. Dan kita harus menyadari dengan sungguh bahwa semuanya itu karena Allah mengasihi dunia ini dan mengasihi segala ciptaannya, dan terlebih kita umat manusia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa Allah telah mengerjakan bagiannya dengan tuntas, dengan total, dan sempurna. Dan semuanya telah Dia sediakan bagi kehidupan kita umat manusia. Dan kita harus ingat, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan menurut rupa dan gambarnya, kita mesti mengerjakan bagian kita supaya kelanjutan hidup kita di atas bumi ini serta alam semesta bisa tetap terjaga dan terpelihara dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat di sana sini terjadi berbagai tindakan
mengeksploitasi alam. Berbagai usaha dan upaya hanya untuk mengambil kekayaan dari alam semesta ini untuk kepentingan umat manusia. Tapi tidak banyak ada usaha yang untuk menolong kelestarian lingkungan alam, supaya bisa tersedia sesuatu yang berarti untuk generasi baru kita yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dalam kitab Mazmur 100 pasalnya yang keempat ayat yang ke-24 tadi, dengan tegas dinyatakan, betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Bagian ini mau menggambarkan kepada kita bahwa bumi yang Tuhan sediakan telah diperlengkapi dengan berbagai tanaman, rumput dan pohon-pohon dan berbagai jenis lainnya yang menghijaukan bumi ini, sehingga sebagai tempat kehidupan bagi kita umat manusia dan juga marga satwa lainnya. Dan kita harus lihat bahwa akibat berbagai pembangunan yang terjadi, ternyata telah mendatangkan juga dampak bagi kehidupan kita umat manusia. Kita tentu berharap bahwa manusia tidak hanya dapat menikmati apa yang telah disediakan oleh Tuhan di atas bumi ini, tapi manusia harus juga bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan membantu ketersediaan segala sesuatu untuk kelanjutan kehidupan generasi baru kita, dengan cara menanam pohon, menanam tanaman-tanaman yang berarti, supaya tersedia sesuatu untuk kelanjutan hidup kita generasi sekarang, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Karena itu, biarlah setiap keluarga dapat memanfaatkan curah hujan yang telah Tuhan karuniakan kepada kita umat manusia, dengan menanam tanaman-tanaman atau juga menanam pohon-pohon di sekitar halaman kita, di kebun kita, dan di wilayah-wilayah yang luas, supaya tumbuh pohon-pohon untuk menjadi tempat bagi kehidupan marga satwa yang lain, tapi juga untuk kelanjutan kehidupan kita umat manusia. Sekali lagi ingat, dalam Mazmur pasal 104 ayat yang ke-24 tadi, bumi penuh dengan ciptaanmu. Kita tentu berharap bahwa kita dapat berkarya sedemikian rupa untuk menjaga kelestarian lingkungan alam kita dengan baik. Kita sudah merasakan betapa suhu yang sangat panas yang membuat kita merasa tidak sejahtera di atas bumi ciptaan Tuhan ini. Dan kita harus menyadari itu, bahwa tentu itu sebagai akibat juga dari ulah kita manusia yang tidak lagi menyediakan ruang yang cukup untuk pohon-pohon, untuk tumbuh-tumbuhan hijau, sehingga bisa dapat menyerap panas, agar membantu kesejukan bagi kelanjutan hidup kita umat manusia. Dengan musim penghujan ini, Allah masih terus bekerja dan mendandani bumi ini supaya bertumbuh
pohon-pohon untuk menghijaukan bumi tempat kediaman kita. Karena itu kita harus memberi respons positif terhadap karya Allah yang besar dengan mengerjakan bagian kita. Sehingga sebagai makhluk yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, kita tidak hanya memanfaatkan semua yang disediakan oleh Tuhan bagi kehidupan kita, tapi kita juga mengerjakan bagian kita dengan melanjutkan karya Allah itu untuk melakukan penghijauan atau juga berbagai aktivitas kita lainnya untuk mendukung kelestarian alam semesta di mana yang menjadi rumah bersama kita, umat manusia dan segala makhluk ciptaan Tuhan. Ini mesti kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita yang telah menerima mandat dari Allah. Sebagaimana yang diingatkan kepada kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28. Ingatlah, kita manusia yang telah menerima mandat dari Allah untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan hidup segala makhluk dan semua ciptaan Tuhan di atas muka bumi ini. Mari sambut musim penghujan ini dengan mengerjakan bagian kita, supaya mendukung kelanjutan hidup kita di bumi ini dan generasi baru yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang telah berkarya dengan begitu hebat dan menyediakan segalanya demi kelanjutan hidup kami umat manusia, tetapi juga kelanjutan hidup marga satwa lainnya di atas bumi ciptaanmu. Kami minta ampun kepadamu, karena dalam banyak kesempatan kami telah mendominasi di atas bumi ini, dan kemudian telah melakukan berbagai aktivitas pembangunan, tapi melaluinya telah membawa dampak yang sangat besar bagi marga satwa lainnya, juga bagi kehidupan kami umat manusia sendiri. Sehingga kami telah merasakan dampaknya atas kehidupan kami di atas bumi ini. Kami mohon kepadamu, biarlah sebagai makhluk gambar Allah, kami mengerjakan bagian kami yang terbaik demi kelestarian alam semesta ini, supaya kelanjutan hidup kami umat manusia dan marga satwa lainnya terus terpelihara. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kami. Kami akan beristirahat pada malam ini. Karena itu kami minta kepadamu, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami dan berkati kami sekalian, supaya kami dapat beristirahat dengan aman. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus memberikan perlindungan bagi kehidupan umat Tuhan sekalian. Salam.